Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah sebaik-baiknya dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Semoga amal ibadah kita 15 hari yang telah berlalu Allah terima dan menjadi sarana, jadi wasilah kita mendapatkan predikat takwa. Ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berharap semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Secara umum nanti terkhusus bagaimana Rasulullah bersedekah. Masya Allah sekali, supaya kita bisa mengambil suri tauladan dari Rasulullah SAW dan kita bersemangat dalam bersedekah ini. Nah, yang pertama kita akan bahas ada di mana ayat-ayat tentang perintah sedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tuqmitu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, di ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha. Jadi hanya sebagian saja. Dalam sunnah, dalam hadis dijelaskan 2,5% gitu ya. Jadi berinfak untuk membersihkan harta kita. Tapi pilihlah yang baik-baik, jangan memilih yang buruk-buruk. Nah, berikutnya di surat 57 ayat 7. Ya. Surat Al-Hadid. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi. Faladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun khabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Di sini kita diperintahkan untuk berinfak dan diberitahu apa yang kita peroleh, yaitu pahala yang besar. Orang yang berinfak insya Allah akan diberikan pahala yang besar. Ayatnya tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah ya, surat Al-Baqarah 261, bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi kita harus bersemangat bersedekah karena memang sedekah itu akan menolong kita. Ayat lain surat Al-Munafikun ayat 10, Allah berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadukumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Ya, sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Nah, lalu ia berkata, orang itu berkata, orang yang sudah meninggal itu berkata kepada Robnya, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku
sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh gitu. Jadi ini adalah salah satu kisah penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dan dia tidak rajin bersedekah. Maka kemudian dia mengadu kepada Allah, ya, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku begitu? Karena tahu bagaimana sedekah itu akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anfiku, ya, awem fahi, indoi, wala tuhsi, fayusi, Allahu alaika, wala tu'i, fayu'iyallahu alaika." Infakkanlah hartamu. Ya, jadi infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang riwayat Muslim, janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Jadi jangan menyimpan-nyimpan dan menghitung-hitung harta, tidak mengeluarkan sedekah. Karena jika seperti itu yang kita lakukan, maka Allah akan menghilangkan barokah dari rezeki tersebut. Ya. Kalau punya harta banyak tapi tidak bersedekah, itu akan kehilangan barokahnya. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah senang, sudah terbiasa bersedekah sejak sebelum menjadi Rasul, sejak sebelum menjadi Nabi. Dan beliau memang tidak mau hidup mewah, walaupun sebenarnya beliau adalah orang yang kaya raya. Dari mana tahu kaya raya, ya? Ketika menikah dengan Bunda Khadijah, itu maharnya luar biasa, ya. Jadi kalau kita baca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan mahar kepada Bunda Khadijah itu sampai eh, puluhan ekor unta merah, kendaraan yang paling mahal saat itu, gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya beliau adalah orang kaya, orang yang pengusaha sukses ketika membantu Bunda Khadijah berdagang. Nah, sampai suatu ketika beliau sudah menikah dengan Bunda Khadijah dan dalam kerisauannya beliau kemudian ke Gua Hira, ya, menyepi ke Gua Hira, dan Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk memberikan wahyu. Kemudian beliau pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Bunda Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tak akan menghinakanmu. Karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam konteks sedekah, ya. Membantu orang, memberi makan orang miskin, menolong orang yang menegakkan kebenaran. Semua konteksnya adalah bersedekah. Maka Bunda Khadijah saat itu meyakinkan bahwa Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad yang saat itu baru saja diangkat menjadi nabi, ya. Nah, pernah juga suatu ketika Rasulullah ini kedatangan seorang budak, ya, namanya Rafi. Rafi budaknya Said bin Al-As. Dia meminta supaya dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, maka Rasulullah merdekakan dia, ya. Rafi ini yang kemudian menceritakan ke orang-orang, karena yang dimerdekakan oleh Rasulullah bukan hanya dia sendiri, gitu ya. Nah, inilah bentuk-bentuk sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah yang selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah, juga Bunda Khadijah, ya, di saat terjadi pemboikotan Bani Hashim, ya, yang saat itu diboikot sampai sekitar 3 tahun.
Maka Rasulullah dan Bunda Khadijah ini menggunakan hartanya untuk menolong mereka, memberikan makanan, memberikan minuman, dan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Sampai ketika Bunda Khadijah wafat itu hartanya sudah habis. Bahkan ketika hendak wafat, Bunda Khadijah itu meminta kepada Fatimah Az-Zahra, putrinya, untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai putriku, tolong sampaikan kepada Rasulullah supaya kalau saya wafat nanti, eh, saya dikafani dengan sorban Rasulullah, begitu. Saking tidak bisa membeli kain kafan karena hartanya sudah habis, gitu ya. Tapi Masya Allah, Bunda Khadijah ini dikirim kain kafan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah balasan ya. Balasan dari Allah atas pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah ketika mendampingi Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah pemboikotan selesai, Rasulullah SAW kemudian mengalami amul huzan ya, mengalami amul huzan. Eh, apa namanya? Tahun-tahun kesedihan. Maka salah satu cara beliau menghibur diri itu beliau hijrah ke Taif, berdakwah untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, hijrah ke Taif dengan harapan beliau terhibur, dengan harapan beliau bisa eh, se apa namanya sejenak untuk melupakan kesedihannya, tapi ternyata di Taif beliau tidak diterima. Masyarakat Taif memusuhi, mencaci maki, memperlakukan beliau tidak layak begitu ya, melempari dan sebagainya sehingga beliau kembali lagi ke Mekah. Dan pada periode berikutnya ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu sering mendapat hadiah dari baik dari kaum Ansor maupun dari orang yang bahkan belum masuk Islam saat itu, salah satunya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini memberikan hadiah kepada Rasulullah. eh, Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah benar Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika diberi hadiah itu beliau tidak memakai sendiri. Nah, jadi menggunakan hadiah itu untuk bersedekah. Menggunakan hadiah itu untuk dihadiahkan kembali kepada orang lain. Nah, meskipun Rasulullah berhak sebenarnya ya. Nah, kemudian Salman Al-Farisi tahu bahwa oh betul, berarti kalau seperti itu ini Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi. Nah, sampai suatu ketika karena Salman Al-Farisi ini adalah eh, apa namanya pernah jadi budak begitu ya. Beliau eh, sama majikannya itu boleh ditebus dengan harga yang mahal ya. Eh, Salman Al-Farisi akan merdeka jika ditebus dengan 40 ukiyah emas dan 40 pohon kurma begitu. Nah, maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah emas ya, pernah mendapat hadiah sebesar telur ayam yang nilainya itu ternyata sebesar 40 ukiyah. Nah, ini tadi saya coba browsing, satu ukiyah itu 40 dirham atau sebanyak 31,7475 gram. Masya Allah. Dari 40 ukiyah berarti tinggal dikalikan ya, 40 kali 31. Ya, itu digunakan untuk menebus Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi harganya sangat tinggi ya ibu-ibu ya. Nah, masih tambah 40 pohon kurma begitu. Nah, lalu eh, Salman Al-Farisi bebas dan beliau memeluk Islam. Ya. Nah, pada saat pasca perang Badar, Rasulullah juga mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, nilainya 1.000 dinar emas. Kalau 1 dinar itu eh,
sekitar 55 juta ya, 55 juta. Ini semua disedekahkan. Rasulullah yang apa namanya? Beliau punya hak untuk mengambil seperlima dari harta rampasan perang itu tidak diambil. Maka kemudian suatu ketika beliau sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada harta lagi, ada datang seorang pengemis ke rumah beliau dan beliau panggil Fatimah, ya, beliau panggil Aisyah, istri beliau, supaya kepada pengemis itu diberikan baju beliau, ya. Jadi disedekahkan bajunya. Pengemis ini sangat bergembira ya, senang sekali karena mendapatkan baju dari Rasulullah ya. Kemudian dia ke pasar untuk menjual baju itu. Dia karena saking gembiranya dia mengumumkan aku dapat baju dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau membeli begitu? Kemudian ada seorang yang buta itu dia mendengar perkataan orang miskin itu, lalu kemudian dia meminta kepada budaknya untuk membeli dengan harga yang pantas gitu ya. Nah, orang miskin itu kemudian menjual bajunya, baju dari Rasulullah. Setelah menjual bajunya, maka eh, siapa itu orang miskin, budaknya orang buta tadi dimerdekakan, ya. Budaknya dimerdekakan, bajunya kemudian dipegang oleh orang buta tadi. Dia mengatakan, ya Allah, dengan berkah baju dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mohon sembuhkan kebutaanku, gitu. Dan betul, ketika dia telah mencium baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah kembalikan penglihatannya. Orang buta itu kemudian bisa melihat kembali. Nah, dari situ itu luar biasa ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensedekahkan baju, kemudian diberikan ke orang miskin mendapatkan harta, nah, orang buta mendapatkan kesembuhan dari kebutaannya, kemudian budaknya orang yang buta itu dimerdekakan. Lalu apalagi satu hal, orang buta itu kemudian mengembalikan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasul. Jadi Masya Allah ya, satu baju yang disedekahkan itu menyelesaikan permasalahan orang miskin, memerdekakan budak, kemudian menyembuhkan kebutaan, ditambah satu lagi, baju itu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti semula. Gitu. Masya Allah, jadi luar biasa. Nah, kemudian eh, bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan Rasulullah itu semakin membara sedekahnya, ya, semakin bersemangat sedekahnya, gitu ya. Bahkan dikatakan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan, bagaikan angin yang bertiup. Nah, Masya Allah. Jadi sedekahnya semakin luar biasa. Ada dalam satu riwayat itu Rasulullah pernah bersedekah dalam bentuk hewan kurban ya, berkorban untuk umat Islam yang tidak mampu berkorban sampai berapa ekor? Berkorban dengan 60 ekor kambing, 1 ekor untuk beliau dan keluarganya, 59 ekor untuk umatnya yang tidak bisa berkorban. Nah, ini contoh-contoh sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apa pahalanya? Ya, tadi dibacakan oleh Qari'ah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, jadi
Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi kalau kita bersedekah, taruhlah misalnya kita sedekah eh, 1.000 rupiah saja gitu ya, itu Allah lipat gandakan ya menjadi 7.000. Lalu kemudian pada tiap-tiap bulir 100 biji. Dari 7.000 itu kali 100 lagi gitu ya. Ini sudah jadi berapa itu ya? 700.000 dari 1.000. Maka kemudian tentu kita harus bersemangat begitu ya. Bersemangat untuk bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Dan kita harus yakin bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu justru akan menambah harta kita. Ya. Boleh jadi mungkin memang bukan nominal yang bertambah, tetapi keberkahannya, tapi kemudian Allah ganti dengan takdir-takdir baik ya. Yang tadinya mungkin orang ini akan sakit, tapi karena dia bersedekah tidak jadi sakit. Orang ini harusnya dia kena musibah, tapi kemudian tidak jadi kena musibah karena dia bersedekah dan seterusnya. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita bersedekah lillahi ta'ala. Ya, bersedekah karena Allah. Allah menjanjikan, ya, menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Ya, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jadi kita berupaya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal bersedekah. Mudah-mudahan Allah meluaskan rizki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita ya supaya kita tidak menjadi orang yang kikir. Nah, menurut Al-Imam Asyuyuti dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu beliau menyampaikan bahwa pahala bersedekah itu ada 5 kategori. Yang pertama, ya, 1 dibalas 10, yaitu sedekah kepada orang yang sehat. Sehat jasmani, rohani gitu ya. Kalau ke rumah saya itu sering datang orang yang, kalau Ramadan begini, eh, orang minta sedekah. Nah, tapi itu berbeda kalau saya jadi menerjemahkannya beda. Datang minta sedekah dengan kita mendatangi orang untuk kita sedekahi itu beda ya ininya ya. Nah, kalau yang kita sedekahi itu orang yang sehat-sehat saja, ya, dia masih mampu berusaha, maka kata Imam Suyuti itu 1 banding 10. Kemudian 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau orang tertimpa musibah, termasuk anak yatim piatu. Ya, ini saudara-saudara kita di Sumatera, saudara-saudara kita di Jawa Tengah juga ada daerah-daerah banjir ya. Ketika mereka kena musibah, kemudian kita bersedekah untuk membantu mereka ya. Di Sumatera itu saya masih, ini kemarin saya baru saja melihat eh, seseorang ya, seorang relawan yang dia datang ke sana mengabarkan bahwa di sana itu masih kasihan sekali, masih banyak yang harus dibantu gitu ya. Eh, Banyak sekali keluarga-keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga gitu dan tidak ada yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Maka kita bisa menyalurkan infak kita, sedekah kita ke mereka-mereka ini. Balasannya 1 banding 90 kata Imam Suyuti. Yang ketiga 1 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Jadi ibu-ibu kalau ada keluarga kita, kerabat kita, ya saudara-saudara dekat kita yang bukan dalam tanggungan kita ya. Catatannya itu bukan dalam tanggungan kita. Jadi misalnya kita punya keponakan tapi fakir, miskin gitu ya. Kita punya
eh, kakak atau saudara sepupu, saudara ini, tapi beliau dalam keadaan fakir, maka itu sedekah kepada kerabat. Nilainya 1 banding 900. Yang keempat, 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Orang tua yang fakir, yang tidak bisa lagi mencari nafkah sendiri, itu sebenarnya jadi tanggungan anak. Tetapi ketika seorang anak membantu kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Jadi ini peringatan buat kita semua, jangan hitung-hitung, jangan hitung-hitungan apa yang kita berikan kepada orang tua kita. Ya, kadang-kadang ya manusia itu masih menghitung-hitung gitu ya. Yang kelima, 1 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Jadi kepada para ulama, ya, kepada para eh, ahli fikih, itu nilainya 1 banding 900. Itu. Nah, yang berikutnya tentang keutamaan sedekah. Ya. Keutamaan sedekah, yang pertama, orang yang rajin bersedekah itu adalah pertanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan hartanya. Orang yang menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepadanya. Dalam surat Ali Imran ayat 134, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi walaupun sempit, misalnya penghasilannya cuma sedikit, hartanya hanya sedikit, tapi dia tetap berinfak. Berarti dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian rajin bersedekah atau berinfak, pertanda orang yang benar-benar beriman. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 3 sampai 4. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun indallah wa rizqun karim. Ya. Jadi yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya. Memiliki iman yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan angkat derajat orang yang berinfak ini, orang yang benar imannya ini, ya, dan diberikan rizki yang mulia. Gitu. Maka tadi kita membaca di atas bahwa bersedekah itu salah satu keutamaannya adalah mendapatkan keberkahan. Nah, Allah mengangkat derajat dan memberikan rizki yang mulia. Jadi rizkinya jadi bersih. Rizkinya jadi suci ini di ayat yang selanjutnya. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ini di surat At-Taubah. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bersedekah itu sesungguhnya menyucikan harta kita. Nah, supaya harta kita menjadi harta yang barokah. Yang berikutnya, sedekah itu bisa menolak bala dan memanjangkan umur. Ya. As-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu menolak bala dan menambah umur. Ya. Menolak bala, menolak musibah, menolak penyakit, ya. Menolak segalanya yang merupakan bala bagi seorang manusia. Dan juga memanjangkan atau menambah umur.
Ya, menambah umur ini tafsirannya itu bisa dua jenis ya. Bisa betul-betul umurnya tambah, atau setidaknya yang tambah adalah eh, umur apa namanya? Bukan umur biologis, tapi namanya tetap diingat, namanya tetap disebut-sebut oleh orang walaupun dia tidak ada lagi gitu ya. Ini salah satu hal yang dipesankan oleh almarhum suami saya. Itu beliau sering menyampaikan dalam forum-forum juga kepada keluarga. Beliau mengatakan buatlah umur kedua. Ya, umur kedua itu kapan? Umur kedua itu adalah karya kita, kebaikan kita, anak keturunan kita yang soleh, solihah, gitu ya. Itu umur kedua kita. Bisa jadi bukan umurnya ditambah panjang, misalnya takdirnya umurnya cuma 50, kemudian jadi 70. Bisa jadi tetap namanya tetap tersebut, tetap diingat oleh manusia yang hidup sampai kapanpun gitu ya. Itu adalah menambah umur. Dan sedekah itu minimal dia akan diingat oleh orang-orang yang menerima sedekah kita. Ya, almarhum suami saya itu mendapat julukan dari keponakan saya. Salah satu keponakan saya mengatakan bahwa eh, orang yang paling dermawan di keluarga kita, gitu ya, masya Allah gitu. Jadi terus diingat kebaikan-kebaikannya diingat, begitu. Ini adalah umur kedua. Nah, kemudian keutamaan nah, sedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu merupakan sebaik-baik sedekah. Ya, ini mohon maaf sedang adzan. Kita break dulu sebentar ya, Bu Titi ya. Nggih, nggih, nggih Ustazah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya,
Nah, hmm. Nah, ya, baik kita lanjutkan Ibu-Ibu. Di keutamaan sedekah di bulan Ramadan yang pertama bahwa sedekah di bulan Ramadan itu adalah merupakan sebaik-baik sedekah. Nah, maka bulan Ramadan ini yang sudah setengahnya kita jalani ya, ini adalah merupakan kesempatan yang baik kita bersedekah ya. Masih ada waktu insya Allah. Kenapa bulan Ramadan itu sebaik-baik sedekah? Karena di bulan Ramadan ini adalah waktu mulia, di mana setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, berapa banyaknya? Antara 10 sampai 700 kali lipat. Sebagai contoh, eh, para ulama menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu sholat sunnah dihargai sebagaimana sholat fardu. Diberikan pahala lebih besar daripada sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Nah, begitu pula sedekah. Jadi sedekah di bulan Ramadan ini sedekah yang paling baik. Monggo, mumpung masih bulan Ramadan, ya kita gunakan untuk banyak-banyak bersedekah. Kalau ada yang ingin bersedekah, saya juga punya banyak saluran, Bu. Ada pesantren, ada rumah zakat, ada rumah Quran gitu. Jadi nanti bisa saya kirimkan ininya ya, program sedekah Ramadan ini kepada Bu Titi. Insya Allah ya Bu Titi. Kemudian bersedekah di bulan Ramadan adalah salah satunya dengan memberi buka puasa. Ini. Jadi kalau memberi buka puasa itu tidak harus kepada orang yang tidak mampu. Boleh kepada siapa saja yang jelas dia berpuasa begitu. Nah, ini bisa terhitung sebagai sedekah ya. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yang kusu min ajri sha'im syai'an. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Jadi eh, ibu-ibu yang ingin mendapatkan pahala double ya, puasa beri buka puasa orang-orang yang berpuasa. Insya Allah jadi pahalanya jadi double. Nah, yang berikutnya ya, puasa dan sedekah memudahkan masuk surga. Ya. Puasa dan sedekah itu memudahkan kita masuk ke dalam surga. Eh, dari Ali karomallahu wajhah, ya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Ini saya tidak kebayang kamarnya seperti apa begitu ya.
Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata baik, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang rajin puasa, dan melakukan sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Nah, jadi orang yang bersedekah, ya, memberi makan orang yang membutuhkan ini mendapatkan keistimewaan untuk mendapatkan kamar ini. Ya, mendapatkan kamar yang bisa dilihat dari dalam dan bisa dilihat dari luarnya, Masya Allah. Saya nggak kebayang ya. Tapi kalau ibu-ibu tentu eh, ngebayang ya. Kalau saya lagi nggak pakai kerudung gimana bisa dilihat dari luar gitu ya. Nah itu pasti sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian sedekah itu memadamkan dosa. Wasodaqatu tutfi'u ya. Tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u alma. Kama yutfi'ul ma'un nar. Wasolatur rajul min jawfi lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam. Jadi selain sedekah yang bisa memadamkan dosa, itu sholat malam, ya sholat tengah malam. Gitu. Jadi kalau kita ini manusia biasa, ya tempatnya salah dan khilaf, maka salah satu cara kita menghapuskan dosa kita adalah dengan bersedekah. Berikutnya, sedekah itu bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Dalam melakukan ibadah puasa ini, ya kita tetap bermuamalah dengan sesama kita, ya. Kita tetap melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa jadi, ya, bisa jadi di sana mengurangi pahala puasa kita. Misalnya kita di tempat kerja itu kemudian ketemu dengan teman ngobrol, tahu-tahu nggak sadar jadi ngomongin orang lain, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Maka berkuranglah pahala kita karena ngomongin orang lain. Pada saat kita jalan kemana, kemudian kita melihat sesuatu yang tidak serak, lalu kemudian kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka bisa mengurangi pahala kita. Maka kemudian salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan ibadah adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor. Juga untuk memberi makan kepada orang miskin, gitu ya. Jadi di sini kalau zakat fitrah itu wajib sifatnya. Kalau sedekah itu sunnah. Ya, maka Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ya untuk menyucikan orang yang berpuasa. Juga bisa menyucikan orang yang berpuasa adalah memberi makan kepada orang miskin gitu. Jadi menyempurnakan ibadah puasa kita. Selanjutnya kita perlu memperhatikan ini ya. Ini pesan dari Ibnu Rajab. Beliau berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa darinya kecuali sedikit." Ya, terasa ya ibu-ibu ya. Perasaan belum lama kita puasa tapi ternyata sudah setengah jalan gitu ya. Maka kata-kata Ibnu Rajab ini mengingatkan kita bahwa Ramadan itu cepat berlalu. Dia akan segera pergi. Ya, maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Salah satu cara menyempurnakannya adalah dengan bersedekah. Kemudian juga dengan amalan-amalan yang lain. Kita tingkatkan kalau orang yang balap kuda itu semakin dekat garis finish, maka semakin cepat kuda dipacu. Nah, kita semakin dekat dengan berakhirnya Ramadan, kita berusaha semakin memperbanyak ibadah kita. Semakin rajin ya.
Apalagi ketika nanti sudah libur tidak masuk kerja, itu kesempatan untuk bisa menambah amal-amal ibadah gitu ya. Menjelang 10 hari terakhir Ramadan ada etikaf, kita bisa memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat dan sebagainya. Nah, dan siapa yang belum maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal yang. Nah, ini pesan dari Ibnu Rajab radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal bersedekah yang begitu luar biasa, begitu ya. Dan kebiasaan sedekah Rasulullah ini sudah dicontoh oleh para sahabat ya, di antaranya sahabat Umar bin Khattab menyedekahkan setengah dari hartanya ketika akan melakukan perang. Abu Bakar As-Siddiq bahkan menyedekahkan semua hartanya, tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluarganya. Nabi Muhammad SAW sampai hartanya habis ya. Jadi ketika harta beliau sudah habis itu sampai kemudian beliau mengganjal perutnya dengan kerikil ya, supaya rasa laparnya hilang gitu. Saya yakin ibu-ibu di sini belum pernah sampai begitu ya. Mungkin kelaparan karena telat makan saja, bukan karena tidak punya makanan begitu ya. Nah, kalau Rasulullah sampai pernah seperti itu. Maka mari kita berupaya untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersedekah. Yang insya Allah sedekah itu banyak sekali kebaikannya dan eh, insya Allah janji Allah itu benar bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi justru menambah harta kita. Sedekah-sedekah kita bisa menolong kita dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita lebih berkah, menjadikan urusan-urusan kita menjadi mudah insya Allah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Selebihnya monggo kalau kita akan gunakan sebagai diskusi, ada yang perlu disampaikan, dipersilahkan.